Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warga Tatar Galuh, selamat akhir pekan. Semoga warga Tatar Galuh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Di minggu pertama bulan April ini, bazar Ramadan yang hadir di Kawali selama bulan puasa diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan. Bazar Ramadan di Kawali ini dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, A.F. Saifullah. Selain berita mengenai hal tersebut, sejumlah informasi penting lainnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda di rumah. Seperti di antaranya, Bupati Ciamis lantik 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Bupati Ciamis bersama Disnakan siap bagikan 710 kg telur ayam bagi masyarakat. Wujudkan keamanan berlalu lintas, ATCS Kabupaten Ciamis diresmikan Wagub Jabar. Sejumlah berita lainnya juga telah kami siapkan yang terangkum dalam Warta Ciamis dalam sepekan. Bersama saya, Rima Driani, inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Pemerintah Kabupaten Ciamis adakan kajian rutin bulanan ASN dengan tema Marhaban Ya Ramadan di Gedung PKK Setda Kabupaten Ciamis pada Kamis 31 Maret 2022. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Ciamis Ihsan Rasyad dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutin bulanan yang dihadiri oleh setiap ASN di Pemkab Ciamis. Beliau menjelaskan selain rutin, kajian ini juga berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan tahun 2022. Hadir dalam pengajian rutin tersebut Ibu Haja Kania Errawati Herdiat dan turut diundang Ustadz Isa Ansori sebagai penceramah dalam kegiatan tersebut. Ustadz Ansori dalam ceramahnya menyampaikan adanya perintah untuk umat manusia agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta senantiasa menjalankan ibadah sepenuh hati. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan intervensi program ketahanan keluarga anti narkoba bertempat di Aula Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng pada Jumat 1 April 2022. 20 orang peserta terdiri dari orang tua dan anak yang hadir perwakilan dari warga masyarakat Desa Margaluyu, Kelurahan Ciamis, Desa Sukamulya, Desa Sindang Mukti. Herlan selaku Kepala Desa Margaluyu dalam sambutannya menyampaikan ucapan syukur Desa Margaluyu menjadi tuan rumah kegiatan intervensi program ketahanan keluarga anti narkoba. Perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak termasuk di Desa Margaluyu. Herlan berharap dengan adanya kegiatan ini, semoga desa-desa yang ada di Kabupaten Ciamis menjadi desa yang benar-benar bersih dari narkoba. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meresmikan peluncuran Area Traffic Control System atau ATCS Kabupaten Ciamis secara virtual. ATCS merupakan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan. Peresmian ATCS ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten Daerah 2 A.F. Saifullah bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pada Kamis 30 Maret 2022. Diketahui ada sebanyak 135 titik kamera pemantau arus jalan secara keseluruhan di Kabupaten Ciamis dengan rincian 34 persimpangan dan 101 sisanya adalah kamera di ruas jalan. Dalam sambutannya, Wagub Jabar UU Ruzanul Ulum mengatakan pengendalian lalu lintas mutlak harus dilakukan salah satunya dengan mengikuti perkembangan teknologi. Bupati Ciamis Herdia Sunaria melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemkab Ciamis yang bertempat di Pendopo Ciamis pada Jumat 1 April 2022. Bupati Herdia Sunaria mengatakan promosi dan rotasi jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah. Menurutnya hal itu menjadi tuntutan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Bupati Ciamis Herdiat Sunaria melantik dan mengambil sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas di lingkungan Pemkab Ciamis di Pendopo Ciamis pada Jumat 1 April 2022. Adapun pejabat yang diambil sumpahnya meliputi pejabat pimpinan tinggi Pratama sebanyak 8 orang, pejabat administrator sebanyak 32 orang, pejabat pengawas sebanyak 47 orang, dan pejabat fungsional sebanyak 7 orang. Bupati Ciamis mengatakan promosi dan rotasi jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan merupakan suatu hal yang lumrah. Menurutnya, hal itu menjadi tuntunan organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Beliau berpesan, sebagai abdi masyarakat agar memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan yang menjadi prioritas di masa pandemi ini. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi serta dalam rangka melaksanakan pembinaan yang berkesinambungan, Kementerian Pan-RB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Aparatur, dan Pengawasan setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi atau SAKIP dan RB. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria didampingi Sekda Haji Tatang, Inspektur Ika Dharma Iswara, dan Kepala BKP SDM Kurniawan secara virtual dari ruang Vidcon Pendopo Setda Kabupaten Ciamis pada Selasa 5 April 2022. Progres hasil evaluasi RB tahun 2021, Kabupaten Ciamis masih dalam predikat yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu SAKIP predikat B dan RB berpredikat CC. Hal tersebut dipaparkan dalam laporan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto. Bunda PAUD Kabupaten Ciamis, Hajah Kania Ernawati Herdiat menggelar rakor sosialisasi pengembangan PAUD holistik integratif dan penyusunan program kerja Pokja Bunda PAUD bersama Dinas Pendidikan, DP2 KBP 3A, lintas sektor dan jajaran Pokja di Aula Gedung PKK Ciamis pada Rabu 6 April 2022. Dijelaskan Bunda PAUD Hajah Kania, pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar atau SD yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Hajah Kania mengatakan, hal tersebut dilakukan melalui pembinaan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki persiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Sebanyak 710 kg telur ayam diserahkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis kepada Bupati Ciamis Herdiat Sunaria di Joglo Barat Setda Kabupaten Ciamis pada Selasa tanggal 5 April 2022. Bantuan telur yang telah diterima ini langsung akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Ciamis. Sebanyak 710 kg telur ayam diserahkan Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis pada Bupati Ciamis Herdiat Sunaria di Joglo Barat, Setda Kabupaten Ciamis pada Selasa 5 April 2022. Bantuan tersebut berasal dari CSR Perusahaan Ayam Petelur Ciamis, PT Sindo Agung Argo Prima, dan PT Charon Pophen Indonesia Tbk. Disampaikan Syarif Nur Hidayat, sebanyak 710 kg telur ayam tersebut didapat dari CSR dengan rincian sebanyak 500 kg dari PT Sindo Agung Argo Prima dan 210 kg dari PT Sharon Pophen Indonesia Tbk. Syarif berharap bantuan tersebut ke depannya dapat terus berlanjut mengingat saat ini masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Sindo Agung Argo Prima dan PT Sharon Pophen Indonesia Tbk atas kepeduliannya terhadap masyarakat di Kabupaten Ciamis. Kegiatan surveillance atau pengambilan sampel darah pada sapi betina dalam rangka program pembebasan brusellosis dan pelayanan kesehatan hewan serta pemberian vitamin untuk peningkatan status kesehatan hewan dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis di kelompok Tani Ternak Laksana Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri pada Rabu 6 April 2022.
Kadisnakan Syarif Nur Hidayat menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk pembebasan penyakit brusellosis pada hewan sapi, khususnya di Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan sejak 3 tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2021, 2022, dan sampai dengan tahun 2023. Pengambilan sampel darah dan pemberian vitamin pada saat ini merupakan pertama kali di tahun 2022 dan akan dilakukan di bulan ini sampai bulan depan yang akan terus berlanjut di 27 kecamatan. Untuk sampel saat ini, Kadisnakan sudah ambil sebanyak 20 ekor dari sapi betina. Dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kawali, diadakannya Pasar Rakyat Ramadan yang dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Ciamis, Aep Saifullah, pada Rabu 6 April 2022 yang bertempat di halaman kantor Kecamatan Kawali. Asda 2 merasa bangga karena pada kegiatan Pasar Ramadan di Kecamatan Kawali terdapat banyak hasil home industri, produk masyarakat, dan hasil UMKM. Asda 2 mengatakan, Bazar Ramadan yang hadir dari tanggal 6 April sampai 28 April 2022 di Kecamatan Kawali ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat untuk memanfaatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria kembali melakukan tarawih keliling atau tarli yang kedua kalinya bertepatan di Masjid An-Nurroh Desa Gardujaya, Kecamatan Panawangan pada Kamis 7 April 2022. Turut hadir mendampingi Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra, para unsur Porkopimda beserta para pejabat lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ciamis menyerahkan 25 buah sepeda motor yang diberikan secara simbolis kepada para ketua MUI Desa se-eks Kewadanan Kawali, meliputi Kecamatan Cipaku, Kawali, Lumbung, Jatinagara, dan Panawangan. Untuk Kecamatan Panawangan sendiri dapat 9 buah sepeda motor yang mana hibah tersebut merupakan pemberian tahap ketiga dari para ketua MUI Desa se-Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis dalam sambutannya menyampaikan pemberian hibah sepeda motor tersebut merupakan salah satu janji bupati yang baru dapat terrealisasi secara keseluruhan pada tahun ini. Dalam kesempatan tersebut juga, Bupati menyerahkan sebanyak 100 lebih paket sembako yang berasal dari para ASN, APDESI, dan PPDI bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis yang terdampak pandemi COVID-19. Beliau berharap pemberian tersebut dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin, jompo, dan anak yatim. Warga Tatar Galuh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum dalam sepekan di minggu ke-1 bulan April tahun 2022. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan sukseskan vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salam hangat dan sampai jumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.